Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini kami mau belajar meresponi kehidupan kami, berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami melihat bahwa di balik semua itu, Engkau sudah membentuk kehidupan kami menjadi dewasa, bertumbuh di dalam Engkau. Berkati kami Tuhan, dan hidupi kami dengan firman-Mu, maka kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika Pak Damon memberikan pengumuman, saya menjadi semangat sekali, luar biasa ya, kaget. Baik, kita mau baca sama-sama di Amsal 27 ayat 9. Pagi ini kita mau merenungkan bagaimana kita meresponi kehidupan kita dengan baik. Amsal 27 ayat 9 berkata begini, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Minyak dan wangi-wangian, puji-pujian, apresiasi, ya, pengangkatan, pengagungan, kemudian apa tuh saudara ya? Semua pujian pasti membawa kita menjadi bersukacita, semangat dan terbuai. Tetapi Amsal mengatakan penderitaan merobek jiwa. Nah, saudara, penderitaan ini apa? Penderitaan ketika saudaraku kita mengalami kejatuhan, penderitaan ketika kita mengalami kemiskinan, penderitaan ketika kita mengalami duka cita. Semua penderitaan pasti merobek jiwa. Kita lihat slide berikutnya. Lanjut. Penderitaan tidak akan pernah timbul begitu saja. Karena Tuhan tidak pernah mendesain penderitaan kepada manusia. Waktu manusia diciptakan di Taman Eden, tidak pernah ada terpikir, saudara, di mana manusia mengalami kesusahan, manusia mengalami yang namanya kesakitan, mengalami penderitaan. Maka semua penderitaan berawal dari dosa yang terjadi. Saudara, Yakobus 3 ayat 16 berkata begini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sejak dosa terjadi di Taman Eden, maka saudara, disitulah mulai terjadinya kekacauan. Di mana ketika Allah bertanya kepada Adam, ya, setelah kejatuhan itu, dan Tuhan bertanya kepada Adam, apakah ia memakan buah yang dilarang Tuhan? Adam mulai, saudara, mengamankan dirinya dan berkata, perempuan ini yang salah. Perempuan itu yang menyuruh saya makan. Mulai, saudara, Adam membela diri. Adam tidak bertindak sebagai imam atas istrinya. Disitulah keegoisan. Nah, karena di situ terjadi keegoisan dari Adam, Hawa istrinya, juga saudaraku, ego. Ular itu yang menyuruh saya. Semua saling membela diri, saling menutupi. Dan mulailah terjadi kekacauan. Penderitaannya adalah ketika Tuhan menutup akses menuju jalan, menuju pohon kehidupan, dan Adam serta Hawa dibuang keluar. Taman Eden ditutup, tidak boleh lagi masuk berada di Taman Eden. Dan mereka mulai menderita dengan berpeluh, mencari makanan, dan Hawa akan kesakitan dalam melahirkan. Tidak cukup sampai di situ. Anak-anaknya, Kain dan Habel, saudara, mulai ada iri hati. Terjadi juga, saudara, sebuah keegoisan di mana Kain melihat bahwa persembahannya Habel diterima Tuhan, dia bunuh, dia iri sama adiknya Habel, saudara.
Jadi penderitaan itu juga timbul, saudaraku, dari iri hati dan keegoisan. Eh, Ketika kita ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, ego, disitulah mulainya ketidaknormalan, Bapak Ibu Saudara. Disitulah sebuah persahabatan mulai renggang, mulai hancur berantakan. Pertemanan mulai berubah menjadi permusuhan ketika ada benih iri hati di dalam hidup kita. Disitulah, saudaraku, kita mulai terluka dan ingin melukai. Jadi, penderitaan yang merobek jiwa adalah diawali dari ketika dia mulai iri hati dan mementingkan diri sendiri. Berikutnya, saudara, kalau kita kembali kepada Amsal 27 ayat 9 tadi, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Kalau kita ambil dalam satu kata penderitaan, penderitaan itu bisa membuat kita menjadi semakin lemah. Ya, penderitaan merobek jiwa. Penderitaan bisa memperlemah kehidupan kita. Penderitaan bisa membuat kita buntu berpikir. Penderitaan bisa membuat kita, saudaraku, tidak berpikir panjang, pengen mencari solusi cepat. Apa yang terjadi ketika kita nggak punya uang, kita menderita. Padahal orang banyak uang juga menderita, saudara. Saudara, apa yang terjadi kalau kita dibuat lemah oleh penderitaan? Maka ujung-ujungnya adalah keputusasaan. Bapak Ibu tahu, kasus bunuh diri paling besar penyebabnya bukan karena wajahnya jelek, bukan karena kulitnya hitam, kuning, merah, bukan karena nggak punya duit, tetapi ternyata, saudara, banyak orang bunuh diri karena putus asa. Nggak punya lagi pengharapan, nggak punya lagi, saudaraku, kegairahan hidup, nggak punya lagi semangat untuk hidup. Dan karena apa? Dia mulai, saudaraku, mengalami penurunan, dia mulai mengalami pelemahan, dia mengalami kelemahan yang sangat dalam, terjun bebas. Karena apa? Karena penderitaan yang tidak sanggup dihadapi. Banyak orang menghindari penderitaan dengan cara apa, saudara? Menderitakan dirinya atau menderitakan orang lain. Atau yang kedua, slide berikutnya. Penderitaan dapat membuat kita menjadi semakin kuat. Ada orang, saudaraku, dalam sebuah penderitaannya, jadi timbul sebuah motivasi untuk dia bisa bertahan. Timbul sebuah determinasi atau daya tahan, sebuah gairah untuk dia berkata, hari ini aku menderita, besok tidak boleh. Hari ini saya menderita, anak-anakku tidak boleh. Maka dia merubah keadaannya. Dia hadapi penderitaan itu. Ada orang, saudaraku, semakin menderita, justru dia semakin mempunyai daya tahan yang kuat. Berikutnya, saudara, penderitaan membuat kita semakin lemah atau menjadi semakin kuat, itu ditentukan dari respon hati kita. Sekali lagi, penderitaan dapat membuat kita menjadi lemah atau menjadi semakin kuat. Itu ditentukan dari respon hati kita. Reaksi yang keluar dari dalam diri kita berasal dari respon, dari cara berpikir kita, dari perspektif kita, cara pandang kita, dan dari persepsi kita.
cara pikir kita dan cara pandang kita, persepsi. Jadi respon kita akan menentukan kedewasaan kita sejauh mana. Terkadang saudara, bukan dalam sebuah permasalahan, bukan soal benar atau salahnya, tetapi respon kita dalam sebuah permasalahan itu bagaimana. Ketika kita melakukan sesuatu yang benar dan dianggap orang lain salah, bagaimana cara kita meresponi hal itu? Dan ketika situasi tidak benar, bagaimana respon kita dalam situasi yang tidak benar itu? Dan ketika orang lain tidak berbuat benar, maka responmu tetap harus benar. Amin. Nah, ini ditentukan dari respon. Respon kita terhadap tantangan dan penderitaan akan menentukan kita tumbuh besar atau terlempar. Respon kita terhadap tantangan penderitaan, ini yang akan membuat kita menjadi kalah atau kita akan lawan arus, kita menjadi kuat. Kenapa gambar di sini saya pakai gambar ikan emas, Bapak Ibu Saudara? Karena begini, suatu hari saya pergi ke daerah pasar di daerah Sukabumi. Saya lupa nama pasarnya itu apa, tapi ada beberapa orang yang jual ikan emas. Dan ketika saya sampai di satu warung kopi, sebelahnya tukang ikan emas hidup, saudaraku, untuk konsumsi tapi masih hidup. Saya lihat ada ikan emas besar, besar sekali. Biasanya orang Batak kalau udah lihat ikan emas besar, langsung saudara cari bumbu untuk bikin arsik. Saya lihat ikan emasnya, apakah dia ini ikan emas yang bertelur atau bagaimana? Saya tanya sama yang jualan itu, Kang, punten Kang, mau tanya Kang. Iya, ikan emasnya sabaraha Kang. Saya tanya, ini ikan emasnya berapa Kang? Dia kasih tahu harganya sekian. Dan saya bilang, ini berapa satu ekornya? Dia bilang gini, ini satu ekor sekilo ada, satu ekor 1,5 kilo ada. Bahkan yang satu ekor 2 kilo aja ada, gede. Bisa digendong kayak bayi. Saya tanya, Kang, ini berapa tahun dipelihara bisa sampai besar begini ikan masnya? Dia ketawa, saudara. Kalau ikan mas dipelihara sampai tahunan udah nggak enak, Kang, dia bilang gitu. Jadi ini berapa lama bisa besar begini? Saudara, dia bilang gini, hanya 3 sampai 4 bulan untuk bisa menjadi ikan mas yang paling besar begini. Saya bilang nggak percaya 3-4 bulan. Karena saya melihara ikan emas di akuarium anak saya. Sampai setahun tetap buntek kayak yang punya, saudara. Dan ternyata di belakang rumahnya itu ada seperti aliran irigasi air yang deras sekali gotnya, saudara. Dan di situ ada kayu-kayu, ada seperti kotak-kotak. Itu ternyata dalamnya adalah dia memelihara ikan emas di air deras. Saudara, jadi ikan emas itu dipelihara di air deras di belakang rumahnya. Jadi ikan emas itu melawan arus, saudaraku. Maju mundur melawan arus. Nah, ini kan lama-lama dia lapar. Jadi dikasih makan terus, saudaraku. Dia makan banyak-banyak. Terus dia lawan arus. Dan ketika dia lawan arus, ikan emas ini bagaikan fitness. Jadi ototnya pada ketarik, saudaraku. Lawan arus, ototnya langsung keluar. Kayak fitness setiap hari. Makan banyak-banyak, lawan arus. Lama-lama jadi besar, panjang, saudara. Saya baru tahu pola teknik memelihara ikan emas di air deras mendatangkan kecepatan pembesaran yang signifikan. Kenapa? Ikan emasnya, saudaraku, jadi besar dalam waktu beberapa bulan. Kuncinya bukan di makanannya, tetapi di tantangannya. Belum sampai di sini. Masih ikan emas. Ikan emasnya udah lompat. Kuncinya bukan di makanannya, tapi di air derasnya itu, Bapak Ibu. Ikan emas itu menghadapi permasalahan, menghadapi tekanan, dia menjadi kuat.
Dia tumbuh besar. Jadi saudara, respon kita ketika ada penderitaan, ada tantangan, ada permasalahan, jangan kabur, hadapi. Karena kita punya Tuhan yang besar. Nah, saya coba di rumah, saudara. Akuarium saya ganti dari tadi yang cuman oksigen, blubuk itu. Saya ambil, saya masukin pompa yang 75 watt. Saya setel, der sekali airnya. Airnya ikan emas saya pada nggak kuat, dan akhirnya dia mencelat keluar. Kenapa? Lemah. Arusnya terlalu deras. Saudara, tantangan kita bukan soal permasalahan yang kita sedang hadapi, tetapi seberapa besar respon kita dalam menghadapi tantangan itu. Saya akan akhiri dengan ayat ini, saudara. Coba berikutnya. Slide berikutnya. Amsal 19. Oh, no, bukan. Satu lagi. Sebelum ke sini. Iya. Amsal 19 ayat 11. Saya mungkin ngopi dulu buat yang membantu slide saya, ya. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saudara perhatikan, akal budi membuat seorang panjang sabar. Orang yang panjang sabar tidak hanya ditentukan dari temperamen seseorang, merah, kuning, hijau, ungu. Memang seperti itu, ada tipe-tipe orang. Tetapi saudara, panjang sabar bisa dilakukan oleh orang yang bertipe koleris, sanguin, pragmatis, atau melankolik. Semua orang bisa panjang sabar. Coba perhatikan. Kalau dia berakal budi. Akal budi inilah respon kita. Karena dalam bahasa Indonesia dikatakan akal budi itu kemampuan atau pengendalian berpikir secara sehat dan objektif dalam mengkaji, dalam menganalisa dan memahami. Jadi setiap kali kita diperhadapkan sebuah penderitaan, tantangan, permasalahan, jadilah tenang untuk kita bisa berdoa. Jadilah tenang, kuasailah dirimu sepenuhnya untuk coba berpikir secara sehat dan objektif. Terus analisa, pahami dulu. Supaya apa? Kita punya kesabaran dalam menghadapi permasalahan, penderitaan. Panjang sabar itu adalah mampu mengendalikan luapan emosional. Ini hasil ketika kita berpikir secara baik, punya akal budi. Jadi, tidak mungkin kita dalam penderitaan kita semakin lemah atau semakin terpuruk, bahkan kabur dari penderitaan. Kalau kita izinkan kita berpikir, berikan waktu untuk kita punya akal sehat. Punya pengendalian diri kita, pengendalian berpikir, dan kaji baik-baik, kenali permasalahan, dan bawa semuanya kepada Tuhan. Berikutnya, slide terakhir. Amsal mengatakan juga, akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kenapa seseorang dipuji? Karena dia dapat memaafkan pelanggaran. Siapakah orang yang terhormat? Siapakah orang yang hebat? Bukanlah orang yang berprestasi, bukanlah orang yang telah menaklukkan sesuatu, bukanlah orang yang berpangkat, berkedudukan, berjabatan, berharta, kekayaan. Bukan itu. Tetapi Amsal menuliskan begini,
orang yang dihormati, orang yang dipuji, orang yang dikagumi, orang yang unggul, orang yang punya kemampuan di atas rata-rata adalah orang yang mampu memaafkan. Jika engkau tidak bisa memaafkan kesalahan istrimu, kesalahan suamimu, lemah kamu. Kau nggak bisa menerima anak-anakmu, kau nggak bisa menerima saudaramu, kau nggak bisa memaafkan. Mahal dalam memberi mahal. Kita adalah orang-orang yang lemah. Karena memaafkan pelanggaran adalah respon kita. Ketika orang lain tidak benar, kita tetap berespon benar. Memaafkan pelanggaran, kemampuan memberi ampun atas kesalahan orang lain tanpa mengingat, tanpa mengungkit, dan mempunyai rasa dendam atau keinginan untuk membalas. Terkadang kita memaafkan pasangan kita, baik suami maupun istri, anak-anak dan orang tua, mertua, menantu, tetapi ini masih mengungkit memori. Anda lemah di sini. Mari kita menjadi orang-orang yang terpuji, terhormat, menjadi orang yang unggul, karena kita punya respon yang benar dengan memaafkan pelanggaran orang lain. Slide berikutnya. Terakhir. Ketika masalah Anda belum juga berubah, apakah yang Tuhan mau fokuskan untuk kita ubah? Coba pertanyaan ini nanti di breakout room. Selama ini mana yang lebih utama kita fokuskan untuk diubah? Masalahmu atau responmu? Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Apapun yang kami alami hari ini, ajar kami mempunyai respon yang benar. Ajar kami melihat bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kami, memberikan akal budi yang baik, dan kami meresponi setiap keadaan, situasi, orang-orang di sekeliling kami, dan kami mempunyai jiwa yang dapat mengampuni dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat breakout room. Tuhan Yesus memberkati.